Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Eka Permanasari, peserta Latsar CPNS 2021, Angkatan 10 dari kelompok 4, Balai Diklat Keagamaan Semarang. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi Whole of Government. Berikut adalah uraian singkat mengenai materi yang akan saya paparkan. Yang pertama adalah pengertian dari Whole of Government atau WOG. Kedua, mengapa WOG penting dilaksanakan? Ketiga, bagaimana WOG dapat dilaksanakan? Keempat, apa saja tantangan pada praktek WOG? Kelima, apa saja pola pendekatan WOG? Dan yang terakhir, bagaimana implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia? Whole of Government atau yang biasa disingkat dengan WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintahan yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari keseluruhan sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan bersama. Bentuk tujuannya dapat berupa pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayanan publik. Oleh karenanya, WOG juga dikenal sebagai pendekatan interagensi, yaitu pendekatan yang melibatkan sejumlah lembaga yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Lalu mengapa WOG penting dilaksanakan? Terdapat beberapa alasan yang menyebabkan WOG menjadi penting dan tumbuh sebagai pendekatan yang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Pertama, adalah adanya faktor-faktor eksternal seperti dorongan publik dalam mewujudkan integrasi kebijakan, program pembangunan dan pelayanan, perkembangan teknologi informasi, dan dinamika kebijakan yang lebih kompleks. Kedua, adalah faktor internal, misalnya ketimpangan kapasitas sektoral dan perbedaan orientasi sektoral. Ketiga, perbedaan dan keberagaman di Indonesia sangat berpotensi menyebabkan disintegrasi bangsa, sehingga pemerintah wajib mendorong tumbuhnya nilai-nilai perekat, maka digunakan pendekatan WOG. Bagaimana WOG dapat dilaksanakan? WOG dapat dipraktikkan dalam kontinum koordinasi. Pelaksanaan dilakukan mulai dari sebatas koordinasi tanpa ada dampak perubahan institusi atau kelembagaan sampai dengan proses merger atau penyatuan beberapa lembaga menjadi satu unit organisasi baru. Perbedaan masing-masing kategori terletak dari posisi masing-masing kelembagaan yang terlibat atau dilibatkan dalam WOG. Untuk kategori koordinasi kelembagaan yang terlibat dalam pendekatan, WOG tidak mengalami perubahan struktur organisasi. Yang kedua, kontinum integrasi, kelembagaan yang cair dan terdapat persamaan perencanaan jangka panjang serta kerjasama. Yang ketiga, kontinum kedekatan dan pelibatan, kelembagaan yang menyatukan diri dalam wadah yang relatif lebih permanen. Lalu, kata kunci dari Whole of Government ini adalah adanya sinergitas. Tanpa adanya sinergitas, mustahil pencapaian tujuan secara efektif dan efisien dapat terlaksana. Kemudian, apa saja tantangan pada praktek WOG? Terdapat 3 tantangan dalam mempraktekkan WOG, yaitu pertama, kapasitas SDM dan institusi. Kapasitas SDM dan institusi yang terlibat dalam WOG tidaklah sama. Perbedaan kapasitas ini menjadi kendala serius ketika pendekatan WOG misalnya mendorong terjadinya merger atau akuisisi kelembagaan di mana terjadi penggabungan SDM dengan kualifikasi yang berbeda. Kemudian, nilai dan budaya organisasi. Seperti halnya kapasitas SDM dan institusi nilai dan budaya, organisasi pun menjadi kendala manakala terjadi upaya kolaborasi sampai dengan penyatuan kelembagaan. Kemudian kepemimpinan. Kepemimpinan menjadi salah satu kunci penting dalam pelaksanaan WOG. Kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang mampu mengakomodasi perubahan nilai dan budaya organisasi serta meramu SDM yang tersedia guna mencapai tujuan yang diharapkan. Kemudian apa saja pola pelayanan pendekatan WOG? Adapun berdasarkan pola
pelayanan publik dapat dibedakan menjadi 5 macam pola pelayanan, yaitu pelayanan teknis fungsional adalah suatu pola pelayanan publik yang diberikan oleh suatu instansi pemerintah sesuai dengan bidang tugas fungsi dan kewenangannya. Pada pola pertama ini, pelayanan yang dilakukan adalah pelayanan sektoral, yang bisa jadi sifatnya hanya relevan dengan sektor itu atau menyangkut pelayanan di sektor lain. Kemudian, pola pelayanan satu atap, yaitu pola pelayanan yang dilakukan secara terpadu pada suatu instansi pemerintah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Kemudian, pola pelayanan satu pintu merupakan pola pelayanan masyarakat yang diberikan secara tunggal oleh suatu unit kerja pemerintah berdasarkan pelimpahan wewenang dari unit kerja pemerintah terkait yang bersangkutan. Pola pelayanan terpusat, pelayanan masyarakat yang dilakukan oleh suatu instansi pemerintah yang bertindak selaku koordinator terhadap pelayanan instansi pemerintah lainnya yang terkait dengan bidang pelayanan masyarakat yang bersangkutan. Kemudian, pola pelayanan elektronik, di mana pola pelayanan yang paling maju dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang merupakan otomasi dari pemberian layanan yang bersifat elektronik atau online, sehingga dapat menyesuaikan diri dengan keinginan dan kapasitas masyarakat pengguna. Lalu bagaimana implementasi WOG dalam perspektif kebijakan di Indonesia? Saat ini, dasar hukum utama praktik penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik yang mulai berlaku sejak 18 Juli 2009. Penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia harus berdasarkan 1. Asas umum, yaitu pemberian layanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan. 2. Asas kepastian hukum. Dalam pelayanan harus ada jaminan terwujudnya hak dan kewajiban. 3. Asas kesamaan hak, yaitu pelayanan tidak boleh membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi. 4. Asas keseimbangan hak dan kewajiban, yaitu pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban. 5. Asas keprofesionalan, yaitu pelaksanaan layanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang dan tugas. 6. Asas partisipatif, yaitu adanya peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan. 7. Asas persamaan perlakuan, yaitu setiap warga negara mendapat pelayanan yang adil. 8. Asas keterbukaan, yaitu setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi. 9. Asas akuntabilitas, yaitu penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan aturan perundang-undangan. Ke-10. Asas perlakuan bagi kelompok rentan. 11. Asas ketepatan waktu sesuai dengan standar pelayanan. 12. Asas kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan pelayanan. Demikian sedikit pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ilmu yang saya bagikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa.